Namanya Raffi, cowok SMA kelas 2 di salah satu sekolah di Banten. Dari luar, semua orang ngeliat dia kayak anak baik-baik pada umumnya. Teman-temannya suka sama dia karena dia gampang bergaul, sering bercanda, dan gak pernah bikin masalah yang aneh-aneh di sekolah. Guru-guru juga kenal dia sebagai murid yang rajin, walau kadang suka telat ngumpulin tugas. Tapi di balik senyum santainya, ada satu hal yang gak banyak orang tahu. Raffi punya keinginan besar buat hidup mewah secepat mungkin, tanpa harus nunggu waktu lama. Semua itu mulai terasa waktu dia sering nongkrong sama teman-temannya yang punya barang-barang keren. Ada yang motornya baru, ada yang gadgetnya keluaran terbaru, bahkan ada yang tiap liburan selalu pamer foto jalan-jalan ke luar negeri. Raffi yang awalnya cuek, lama-lama ngerasa minder. Dia mulai ngebandingin hidupnya sama orang lain. Di rumah, motor yang dia pakai masih motor lama peninggalan bapaknya, dan buat beli sepatu baru aja, dia harus nunggu gajian ibunya bulan depan. Malam-malam dia sering rebahan sambil scroll media sosial, ngeliatin orang-orang seumuran dia yang udah kelihatan sukses, punya barang mahal, dan hidup enak. Hatinya mulai gelisah, pikirannya penuh tanya. Kenapa mereka bisa, sedangkan gue begini-begini aja? Suatu malam, di sebuah warung kopi kecil dekat rumahnya, Raffi lagi nongkrong sama beberapa teman. Obrolan mereka awalnya biasa, tentang sekolah, tugas, dan gosip ringan. Sampai akhirnya ada satu teman baru yang datang, namanya Aldi. Dia anak pindahan dari sekolah lain, tapi gayanya udah kayak orang punya segalanya. Jam tangannya mewah, motornya besar, dan cara bicaranya selalu penuh percaya diri. Aldi tiba-tiba nyeletuk, "Kalian mau tahu nggak? Gue punya cara cepet biar bisa kaya. Tapi nggak semua orang berani." Kalian, Raffi yang tadinya nggak terlalu peduli, tiba-tiba jadi penasaran. Dia nyender ke kursi, matanya nyipit. "Maksud lu gimana? Cepet kaya kayak lu gitu?" Aldi cuma senyum tipis dan nyeruput kopinya pelan, lalu bilang, "Pesugihan." Kata itu bikin Raffi langsung inget cerita-cerita mistis yang pernah dia dengar waktu kecil. Biasanya soal orang yang ngasih tumbal biar rezekinya lancar. Dia ketawa kecil, berusaha menutupi rasa penasarannya. "Ah, lu bercanda kan?" Tapi Aldi ngangguk serius. "Enggak, gue nggak bercanda. Emang nggak semua orang sanggup. Tapi kalau berani, hidup lu langsung berubah. Gue punya kenalan yang bisa bantu." Sepulang dari warung kopi, kepala Raffi penuh dengan kata-kata Aldi. Dia berusaha mikir logis, tapi imajinasi tentang hidup mewah terus muncul. Dia mulai ngebayangin punya motor baru, baju-baju mahal, dan gak perlu mikirin uang saku lagi. Di sisi lain, ada perasaan gak enak yang gak bisa dia jelasin. Kayak suara kecil di hatinya yang bilang kalau ini bukan jalan yang benar. Tapi rasa penasaran itu makin lama makin besar. Malam itu, dia tidur sambil memikirkan satu hal. Apakah dia berani mengambil risiko demi mengubah hidupnya? Beberapa hari setelah obrolan di warung kopi itu, Raffi mulai berubah. Dia jadi lebih sering mikirin cara buat dapetin hidup yang dia impikan. Obrolan Aldi soal pesugihan terus muter di kepalanya, kayak lagu yang gak bisa berhenti. Awalnya dia cuman iseng cari tahu di internet, baca-baca forum, nonton video, bahkan masuk ke beberapa grup misterius di media sosial. Semua informasi yang dia dapetin bikin dia makin penasaran. Ada yang cerita sukses besar setelah ikut, ada juga yang bilang hidupnya hancur. Tapi entah kenapa, yang menempel di pikiran Raffi justru cerita-cerita sukses itu. Suatu sore, Aldi ngajak dia nongkrong lagi. Kali ini suasananya lebih sepi, cuma mereka berdua. Aldi buka pembicaraan pelan-pelan.
Vi, kalau lu beneran mau, gue bisa kenalin lu sama orangnya. Tapi inget, gak ada jalan mundur kalau lu udah mulai. Raffi diem, nyeruput es teh di depannya. Dia sebenarnya ragu, tapi Aldi gak ngasih waktu buat mikir lama. Syaratnya simpel, lu cuma perlu ngasih sesuatu yang paling berharga dari orang terdekat lu. Kata-kata itu bikin Raffi langsung ngeh. Dia ngerti maksud Aldi, tapi justru disitulah godaannya. Dia mulai mikirin siapa orang terdekat yang bisa dia manfaatin. Dan satu nama muncul. Sinta, pacarnya sejak setahun terakhir. Sinta itu cewek yang polos, baik hati, dan selalu percaya sama Raffi. Bahkan kalau Raffi lagi nggak punya uang, Sinta nggak pernah protes. Dia cuma bilang, "Nggak apa-apa, Vi. Yang penting kita bareng." Malam itu, Raffi nggak langsung tidur. Dia bolak-balik di kasur, mikirin rencana yang mulai terbentuk di kepalanya. Dia ingat semua perhatian Sinta, semua momen mereka bareng. Ada rasa bersalah yang nyelip, tapi ambisinya buat hidup kaya instan selalu berhasil ngalahin rasa itu. Dia mulai mikir gimana caranya ngajak Sinta keluar kota tanpa bikin curiga. Keesokan harinya, Raffi mulai bersikap lebih manis dari biasanya. Dia tiba-tiba ngajak Sinta jalan sore, beliin makanan kesukaannya, bahkan ngasih hadiah kecil. Sinta yang gak curiga apa-apa cuman senyum. "Tumben banget nih, Vi. Ada angin apa?" Raffi ketawa kecil. "Gak ada. Cuman pengen aja bikin lu seneng." Hari-hari berikutnya, Raffi makin rajin perhatian. Dia mulai nyusun rencana detail, dari tanggal, lokasi, sampai cara dia ketemu sama orang yang Aldi sebut sebagai perantara pesugihan. Aldi udah ngatur semuanya, tinggal eksekusi. Di kepala Raffi, ini bakal jadi momen penting yang bakal ngubah hidupnya selamanya. Dia belum sadar, keputusan itu juga bakal ngubah hidupnya, tapi nggak seperti yang dia bayangin. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Pagi itu, Raffi bangun lebih awal dari biasanya. Dia udah siapin semua rencana, bahkan baju yang dia pilih dibuat senyaman mungkin biar Sinta nggak curiga. Dia ngajak Sinta pergi keluar kota dengan alasan liburan kecil-kecilan. Biar kita ada waktu berdua, nggak cuma nongkrong di tempat yang itu-itu aja, katanya sambil tersenyum meyakinkan. Sinta setuju tanpa banyak tanya. Perjalanan mereka diiringi obrolan ringan, tawa kecil, dan musik dari radio mobil pinjaman Aldi. Tapi di balik senyum Raffi, ada kegelisahan yang makin besar. Setiap kali Sinta cerita tentang keluarganya, tentang cita-citanya kuliah nanti, rasa bersalah itu makin nyesek di dada. Dia tahu kalau rencana yang dia bawa hari ini bisa ngancurin semua yang Sinta punya, termasuk masa depannya. Sore menjelang malam, mereka sampai di sebuah penginapan kecil di pinggir kota. Raffi bilang itu cuma tempat istirahat sementara sebelum mereka lanjut ke destinasi besok pagi. Padahal di jam yang sama, Aldi udah ngabarin perantara kalau mereka siap ketemu malam ini. Di dalam kamar, Raffi duduk gelisah sambil mainin ponselnya. Sinta yang gak tahu apa-apa sibuk beresin tas sambil nanya, "Vi, nanti kita makan di luar atau di sini aja?" Raffi cuma jawab singkat, "Nanti gua bilang." Beberapa menit kemudian, ponsel Raffi bergetar. Pesan dari Aldi masuk. Orangnya udah nunggu. "Lu siap?" Jantung Raffi langsung berdegup kencang. Dia berdiri, mau ngajak Sinta keluar, tapi langkahnya berhenti waktu lihat Sinta lagi duduk di tepi ranjang. Senyum kecil di wajahnya sambil bilang, "Vi, makasih ya. Gue seneng banget bisa sama lu kayak gini."
Nggak semua cowok mau repot-repot ngajak pacarnya jalan cuma buat bikin dia bahagia. Kalimat itu kayak tamparan keras. Semua ingatan mereka jalan sore, ketawa bareng, saling dukung, pas susah muncul beruntun di kepala Raffi. Dia nunduk, napasnya berat. Untuk pertama kalinya, dia ngerasa dirinya bukan cuma hampir jadi cowok jahat, tapi udah ada di batas paling rendah sebagai manusia. Dia langsung matiin ponselnya, ambil napas panjang, lalu bilang ke Sinta, "Kita pulang sekarang." Sinta bingung, "Hah? Kok tiba-tiba?" Raffi nggak jawab banyak, cuma bilang, "Gue nggak mau kehilangan lu." Mereka keluar dari penginapan itu, nyalain mobil, dan pergi tanpa pernah ngelihat ke belakang. Di perjalanan pulang, Raffi cuma diam. Dia sadar, kalau tadi dia terusin rencana itu, dia nggak cuma ngorbanin Sinta, tapi juga ngorbanin dirinya sendiri. Dia nggak tahu gimana masa depannya, tapi dia tahu satu hal. Uang yang datang dari cara kotor nggak akan pernah bawa tenang. Beberapa bulan kemudian, Raffi mulai kerja paruh waktu di sebuah bengkel motor dekat rumah. Dia mulai ngerti arti berjuang, meskipun pelan. Dia nggak pernah cerita ke Sinta tentang apa yang hampir dia lakuin malam itu. Yang dia tahu, rasa bersalah itu bakal jadi pengingat seumur hidup kalau keinginan instan bisa bikin orang kehilangan segalanya dalam sekejap. Pesan moral, hidup memang penuh godaan, apalagi buat kita yang lagi pengen cepat berhasil. Tapi kalau jalannya salah, semua yang kita kejar justru bisa jadi penyesalan yang nggak akan pernah hilang.